Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan sehingga masih bisa duduk di depan laptop, bisa belajar bersama teman-teman di dunia maya ya. Insya Allah semoga sebentar lagi kita bisa belajar di dunia nyata ya setelah di dunia maya terus seperti itu. Tapi it's okay, apapun itu semoga semangat kita tetap di atas rata-rata karena ini bagian dari jihad kita, bagian dari perjuangan kita ya. Dan setelah kemarin jihad di jalan Allah ya itu adalah sebuah perniagaan yang bisa menghindarkan kita dari azab Allah seperti itu. Ini adalah bagian dari jihad kita bersama. Oke, silakan open kamera. Arsyad, Caca, Bima, Bima sudah konfirmasi. Raihan, Alena, Akmal, Dina. Oke, yang konfirmasi hanya Bima, maka ya hanya Bima yang boleh meng-off-kan kamera. Selama tidak ada konfirmasi, maka harus meng-on-kan kamera. Oke, Ustazah akan share screen. Kita akan sebenarnya hari ini lebih ke review materi ya. Review materi sudah mulai hari ini, harusnya pekan depan, tapi materinya kita sudah selesai, materi wirausaha juga sudah selesai, jadi sudah perlu menguatkan review materi saja. Bisa melihat? Apakah bisa melihat? Bisa melihat ya? Raka, bisa melihat Raka? Kalau bisa, bisa melihat layarnya, sharing screen Ustazah? Ustazah. Huh? Bisa. Bisa. Baik. Wahyu, oke, Wahyu sudah kelihatan wajahnya, alhamdulillah. Alena, wajahnya di mana? Kameranya on tapi orangnya tidak ada. Wah, ini temuan baru, kameranya on tapi orangnya tidak ada. Oke, tunjukkan dong. Wah, cantiknya, enggak apa-apa. Silakan tunjukkan cantiknya, Alena. Tidak perlu malu dengan teman-teman. Ini adalah teman-teman kita semuanya. Oke, rukun iman dan kelima dan rukun iman keenam. Rukun iman kelima, ya, iman kepada hari akhir. Jadi jangan lupa rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat atau hari akhirat. Pengertian hari kiamat, hari berakhirnya kehidupan di dunia di mana seluruh alam semesta akan hancur, tidak ada yang bertahan hidup. Itu. Jadi kalau ada di film-film ya, film-film seperti Armageddon atau film-film seperti Terminator, film-film seperti 2012 itu kan film-film tentang apa namanya? Tentang kiamat ya, dan itu mesti ada orang yang selamat pada hari kiamat itu tadi ya. Di film-film itu kan ada yang selamat, tapi sebetulnya ketika hari kiamat itu tidak ada yang selamat, semua makhluk hidup akan musnah seperti itu. Macam-macam kiamat ada dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat kecil ya, sugro kecil, kubro kalau kalian bingung menghafalkannya, kubro itu sama dengan akbar, kubro akbar besar seperti itu ya. Maka kiamat sugro contohnya adalah bencana alam, apapun itu, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, itu bagian dari kiamat sugro. Dan kematian manusia itu adalah bagian dari kiamat sugro. Kiamat kubro itu yang tadi ini, kiamat hancurnya kehidupan alam semesta ya. Di surat Al-Qiyamah ya, yang kalian hafalkan di surat Al-Qiyamah itu adalah satu contoh peristiwa, salah satu surat yang menceritakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Ustazah akan coba sebutkan sedikit saja dari Al-Qiyamah. Ada yang bisa menyebutkan awal dari Al-Qiyamah? La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nah, ini ya. Di ayat ke-7 ya. Kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak atau ketakutan dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Seperti itu ya. Salah satu gambaran singkat dari kehidupan ya, hari kiamat, di mana semua manusia itu terkaget-kaget dengan adanya kiamat saat itu sehingga mata mereka terbelalak saking dahsyatnya peristiwa itu. Ya. Oke, semoga kita tidak ditakdirkan ya untuk menjalani kiamat kubro, karena yang apa namanya yang menjalani kiamat kubro itu biasanya sejelek-jeleknya orang.
Sudah tidak ada orang mukmin lagi sejelek-jeleknya orang yang akan mengalami kiamat kubro. Ya. Tanda-tanda kiamat, ya tanda-tanda kiamat itu ada kecil dan besar. Maksudnya kecil itu bukan ini ya, kecil itu masih agak jauh kiamat besarnya itu kan. Ya tanda-tanda kiamat besar itu maksudnya itu tanda-tanda sudah sangat dekat sekali ya. Dimaksud besar di sini tuh sudah sangat dekat sekali. Kalau kecil ini ya sekarang ini tanda-tanda kiamat yang sifatnya kecil itu sekarang. Ya, yang sekarang ini kita sudah memasuki tanda-tanda kiamat kecil. Contoh, budak melahirkan tuanya, ya banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian orang-orang berlomba-lomba membuat bangunan tinggi yang menjulang. Paling tinggi di daerah mana itu? Dubai, itu Burj Khalifa, itu masih bangunan yang paling tinggi. Ya, ini sudah tanda-tanda kiamat, termasuk adanya wabah seperti sekarang pandemi COVID ini juga termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kecil kiamat, maaf ya, tanda-tanda kecil kiamat. Sehingga ya kita sebenarnya sudah harus aware bahwa oh ini sudah mulai tanda-tanda kiamat. Seperti itu. Sedangkan tanda-tanda yang sudah sangat dekat dengan kiamat itu ini ada kurang lebih ada 40. Kok begini sebentar. Nah, ini ya turunnya Dajjal. Ya, jadi Dajjal itu turun sebelum Dajjal turun itu ada namanya melata itu ya, munculnya hewan melata yang bisa berbicara. Itu salah satu tanda besar kiamat. Kemudian turunnya Dajjal, di mana ketika Dajjal turun itu siapapun dia yang berjumpa dengan Dajjal maka dia akan berubah menjadi kafir. Seperti itu. Siapapun dia yang berjumpa dengan Dajjal maka dia akan menjadi kafir. Maka dari itu kalau misalnya kita atau anak-anak kita atau cucu-cucu kita mengalami Dajjal turun ketika kita masih hidup, maka kita harus menjauh sejauh-jauhnya dari Dajjal. Seperti itu. Ya, bahkan kita harus mengikat diri kita di dalam rumah supaya kita tidak terbawa oleh fitnahnya Dajjal. Doa di tahiyat akhir kemarin sudah belajar loh. Setelah tahiyat akhir itu ada doa kan? Doa untuk apa? Melindungi diri dari fitnahnya Dajjal. Nah, itu salah satu doanya. Al-Kahfi yang kita baca sehari-hari di hari Jumat ini, itu salah satunya adalah itu untuk menghindari fitnah Dajjal. Kemudian bangkitnya Nabi Isa yang membunuh Dajjal. Jadi Dajjal itu hanya ada di bumi itu hanya 40 hari saja. Hanya 40 hari. Dan hanya bisa mati oleh Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu akan kembali lagi ke dunia dan tugasnya adalah membunuh Dajjal. Tidak ada yang bisa membunuh Dajjal selain Nabi Isa. Kemudian sebelum ketik ini tidak urut ya, diangkatnya Al-Quran. Maksudnya diangkatnya Al-Quran gimana? Al-Quran itu sudah tidak ada lagi yang membacanya. Diangkatnya Al-Quran bukan kemudian Al-Quran kita itu diangkat ke langit, bukan. Tapi sudah tidak ada lagi yang membacanya. Ya, sehingga tadi Ustazah bilang orang yang mengalami kiamat besar itu sejelek-jeleknya manusia. Tidak ada lagi orang mukmin di situ. Dan semoga kita tidak termasuk orang-orang itu ya. Nabi bilang gitu. Kemudian ditiupkanlah sangkakala oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Oke. Nah, ini kita lihat di sini, ini perjalanan manusia menuju surga dan kita masih ada di sini. Dunia ini. Sebelum dunia, di bawahnya dunia, ini Ustazah lupa nggak ada ya. Itu adalah alam kandungan, alam roh kemudian alam kandungan, baru kemudian dunia. Alam kandungan itu di mana? Di dalam perutnya ibu kita. Ya, setelah hidup di dunia maka kita akan mati menuju alam kubur. Nah, kemudian setelah alam kubur maka kita akan memasuki kehancuran alam semesta yang tadi Ustazah sampaikan. Ada kiamat, itu ada di sini. Setelah semuanya hancur, manusia mati semuanya, maka Allah membangkitkan manusia mulai dari zamannya Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir. Namanya hari kebangkitan. Jadi Allah bisa saja membangkitkan semuanya. Itu di surat Al-Qiyamah tadi ada, membangkitkan semua manusia. Kemudian manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, pada saat dikumpulkan di padang mahsyar ini matahari itu letaknya sudah 1 jengkal ya di atas kepala kita, sehingga orang-orang yang selama hidup di dunianya dia menutup aurat, maka dia tidak akan kepanasan di padang mahsyar. Kemudian syafaat. Syafaat ini apa? Pertolongan. Nah,
kita akan dibariskan di padang mahsyar itu bersama orang-orang yang kita cintai di dunia ini. Siapa yang kita cintai? Kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita akan berbaris bersama Rasulullah. Seperti itu. Kita akan berbaris, ada satu barisan khusus pecinta Rasulullah. Tapi kalau yang kita cintai adalah artis-artis Korea, maka kita akan bersama dengan artis-artis Korea itu. Yang kita cintai adalah para atlet-atlet olahragawan, yang kita akan bersama atlet-atlet itu. Yang kita cintai adalah artis-artis Indonesia atau artis-artis luar negeri, ya kita akan berbaris di situ. Nah, apakah mereka bisa memberikan syafaat kepada kita? Tidak. Yang hanya bisa memberi syafaat ya hanya Nabi Muhammad. Kita hanya mengikuti saja kalau selama di dunia itu. Kita meminta mereka untuk menjadi penyelamat kita, ya mereka jelas tidak mau, mereka juga tidak selamat, mereka kafir dan sebagainya. Oleh karena itu hati-hati ketika mengikuti segala sesuatu yang kita cintai selama di dunia. Kita akan dibariskan bersama orang-orang yang kita cintai tadi itu. Kemudian setelah itu kita akan dihisap, semua amal ibadah kita mulai dari kita lahir sampai kita mati akan ditunjukkan, ya dihitung semuanya, everyone. Bahkan saking menegangkan pada saat itu, orang itu pada berkeringat semuanya. Keringatnya itu sampai kemudian seolah-olah menenggelamkan dirinya. Saking banyaknya keringatnya. Seperti itu. Barat. Apakah di sini kita bersama orang tua kita? Tidak. Setelah ini, pokoknya setelah kematian di alam kubur, ini kita sudah tidak bersama dengan orang tua kita. Mulai dari sini ke sana sudah tidak bersama orang tua kita. Kita sudah sendiri. Seperti itu. Sudah sendiri-sendiri. Orang tua kalian sendiri, adik-adik kalian sendiri. Baru kemudian catatan amal, kita diberi catatan amal, ibaratnya rapot kalian selama hidup di dunia, itu sejauh mana, ya rapot kalian, kemudian ditimbang mana yang lebih berat, amal kebaikan atau amal keburukan. Ibadah kalian, sholat kalian, puasa, infak kalian yang lebih berat, atau main game kalian, bolos kalian, ketidakjujuran kalian, malas-malas kita, misuh-misuh kita, ngomong kotor kita, mengejek kita, durhaka kepada orang tua, apakah itu yang lebih berat? Ya, nah, ya, nah, semua ada hitungannya. Jangan salah, Allah itu maha detil, maha jeli sekali. Kalau misalnya Ustazah menilai rapot kalian, itu masih ada kesalahan mungkin ya, Bima misalnya. Ustazah, aku tuh sudah mengumpulkan Ustazah, life skill Ustazah, kok nilaiku masih dapat jelek? Nah, bisa jadi Ustazah keliru. Kelewat nilainya Bima. Tapi ketika di sini tidak ada yang terlewat sekalipun. Hal-hal yang kita sembunyikan itu akan nampak di sini. Seperti itu ya. Kemudian kita sampai kemudian di jembatan Shirathul Mustaqim. Di sini kita akan ketika amal perbuatan kita lebih baik, maka kita akan langsung menuju ke surga. Tapi kalau tidak, maka kita naudzubillah min dzalik cemplung di neraka dulu. Semoga kita semuanya masuk surga ya, berkumpul di surga. Nah di surga inilah baru kemudian kita bertemu dengan keluarga kita di dunia. Kalau masuk surga, ya, seperti itu. Ya, oke, sampai di sini paham ya? Ini adalah perjalanan kita di dunia. Kemudian yang kedua rukun iman keenam, iman kepada qada dan qadar. Qada artinya takdir Allah yang tidak bisa diubah, sudah ada sejak zaman azali, ya. Contoh, bumi berputar mengelilingi matahari. Apakah kita bisa memberhentikan bumi? Stop, tidak boleh berputar. Tidak bisa. Ya, Iza ngantuk Iza. Kemudian setiap yang bernyawa pasti akan mati. Semuanya termasuk Ustazah Nia, orang tua kita, kalian, adik-adik kalian, anak-anak kalian kalau kalian sudah punya anak nanti, semuanya akan mati. Tidak bisa kemudian kita, aku ingin hidup kekal, aku tak minum ramuan tertentu supaya hidup kekal. Abadi, tidak ada. Semuanya pasti akan mati. Qadar adalah takdir Allah yang masih bisa diubah dengan usaha. Contoh, formatif matematika dapat jelek, sehingga kemudian kita belajar giat, sehingga kemudian matematikanya dapat bagus pada nilai berikutnya. Seperti itu. Yang awalnya nggak bisa bela diri dengan berlatih. Misalnya Wahyu ikut lomba, misalnya lomba apa? Lomba membuat video. Nah, Wahyu berusaha keras untuk membuat video supaya dia dapat juara. Dan ternyata dia dapat juara. Itu adalah qadar, takdir Allah. Seperti itu. Tapi Wahyu laki-laki itu kodo, ya, kodo.
Sudah takdir Allah juga bahwa Wahyu itu laki-laki, tidak bisa diubah menjadi perempuan. Seperti itu. Orang yang mengubah dirinya, mengubah ciptaan Allah pada dirinya, dia adalah orang yang menyalahi takdir. Contoh, orang yang berpindah ini ya, jenis kelamin. Yang awalnya perempuan jadi laki-laki. Yang awalnya laki-laki jadi bencong-bencongan jadi perempuan. Itu adalah orang-orang yang menyalahi takdir. Seperti itu. Orang yang operasi plastik supaya jadi kayak artis wajahnya. Nah, itu juga menyalahi takdir. Ini ya, untuk kita renungkan bersama, menolak takdir Allah, tidak beriman kepada takdir Allah, maka semua amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Karena barang siapa yang mengingkari satu rukun iman dari 6 rukun iman, maka dia telah keluar dari Islam. Jadi rukun iman itu ada 6, semuanya itu wajib kita imani. Kalau kita beriman, kalau kita mengaku beriman, maka semuanya ini harus kita percayai ada. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, Rasul, kitab, hari akhir, dan qada dan qadar. Satu aja kita tidak beriman padanya, maka keimanan kita dipertanyakan. Oh, sadar hari kiamat itu tidak ada, itu bujuk-bujukan supaya kita takut. Nah, itu berarti sudah kita keimanannya diragukan. Seperti itu ya. Oke guys, bingung nggak? Terlalu cepat nggak Ustazah menjelaskan? Agak. Terlalu cepat nggak? Nanti kalau terlalu cepat boleh disimak di videonya ya, Ustazah rekam ya. Oke, waktu Dajjal turun itu masih dibuka pintu taubatkah? Masih. Selama matahari, matahari terbit dari barat itu salah satu tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda besar kiamat. Dan ketika matahari sudah terbit dari barat itu sudah tidak diterima pintu taubat. Tapi kalau Dajjal turun itu masih dibukakan pintu taubat. Ya, selama kita tidak berdekat-dekatan dengan Dajjal tadi, insya Allah kita tidak menjadi kafir. Kalau nggak baca Al-Quran tapi murojaah dihitung nggak Ustazah? Bukannya saat kecil atau belum balik itu belum dihitung dosa ya? Iya betul, saat kecil atau balik itu belum dihitung dosa semuanya. Tapi begini nak, kalau misalnya kita tidak membiasakan diri untuk beribadah seperti itu, ketika kita sudah balik itu susah untuk membuat kita terbiasa. Contoh kerudung ini masih belum wajib untuk kalian yang belum balik. Kerudung ini masih belum wajib. Jangankan kerudung, sholat itu pun juga belum wajib untuk kalian yang masih belum balik, yang belum mimpi basah, yang belum haid. Tapi ya, ketika kalian sudah balik, maka semuanya itu wajib. Alangkah sulitnya ketika kalian awal misalnya kalian tidak sholat, tidak pakai kerudung, dan kemudian kalian balik, kalian harus melakukan itu semuanya. Alangkah sulitnya, sehingga perlu dilatih sebelum balik, sehingga ketika sudah balik itu kalian sudah siap. Ya contoh, nggak usah jauh-jauh ya, contoh Ustazah Nia ya, ketika dulu masih kecil Ustazah itu masih belum paham itu sholat, disuruh sholat tapi I don't understand. Ustazah sholat kalau ada bapaknya Ustazah. Jadi ketahuan deh, Ustazah sholat kalau ada bapaknya Ustazah. Sholat kerudung aja enggak tahu kalau wajib, sehingga ketika Ustazah haid, waktu itu kelas 4 SD Ustazah haid, naik kelas 4, Ustazah masih belum sholat, belum paham gitu loh, belum paham sholat, kerudungnya masih rambut pendek, masih celana pendek, Ustazah kemana-mana celana pendek, seperti itu, sebelum paham. SMP apalagi masih belum, sehingga Ustazah baru paham tentang Islam itu ketika SMA kelas 1, itu baru Ustazah paham jilbab itu wajib. Nah coba bayangkan 4 tahun enggak pakai jilbab, 5, 6 tahun enggak pakai jilbab, padahal sudah balik. Nah itu sudah berapa dosa Ustazah ya? Nanti bilang semoga Allah mengampuni dosa Ustazah seperti itu. Nah gitu ya anak-anak ya, apalagi kita di Indonesia. Kalau di Palestina itu anak-anak yang belum balik itu masih nggak apa-apa, nggak pakai kerudung gitu. Tapi ketika mereka sudah balik, sistem di situ sudah main, sistem di situ sudah sudah bagus, sehingga yang sudah balik ya sudah pakai kerudung, nggak ada tawar menawar di situ. Kalau kita itu masih banyak tawar menawar, Allah gak popo sik cilik, Allah kerudung ben-ben ae, kan masih banyak orang-orang yang seperti itu. Gitu. Oke, berarti tidak dihitung di timbangan keburukan, belum. Kalau di timbangan keburukan belum, tapi kalian akan dapat belajarnya.
Oke. Gitu ya, kita belajar berbuat baiknya mulai dari sekarang. Sehingga ketika sudah balik, itu kita sudah terbiasa untuk untuk beribadah dan belajar. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Oke, itu ya tentang hari kiamat. Sekarang kita coba ada kuis. Kuis tentang hari kiamat ya. Oke. Ini masuk semua? Sudah hadir semuakah ini? Sudah nambah ini sepertinya. Siapa yang baru hadir siapa? Altaf, ada Altaf? Tidak ada Altaf. Ada sudah. Oh, ada. Oke, alhamdulillah. Nabil ada ya, Nabil ya? Oke. Ada. Oke, baik, yang belum ada Azam. Azam Vika. Mana ya Azam sama Vika ya? Boleh dipanggil teman-temannya? Oke. Oke, Ustazah akan share kuis rukun iman rukun Islam ini untuk menambah nilai kalian sebelumnya. Yang kurang bagus. Kesempatan mengerjakan dua kali ya. Kesempatan pertama, kalau kalian sudah mendapatkan nilai di atas 80, 90, 100, berarti tidak usah mengerjakan yang kedua kalinya. Tapi kalau masih di bawah 80, maka kerjakan lagi yang kedua kalinya. Oke? Insya Allah nilainya ini, insya Allah ABC-an ini, sehingga langsung kalian akan muncul nilai kalian. Seperti itu. Silakan dikerjakan. Kuis rukun iman, rukun Islam, rukun iman kelima dan 6. Silakan dikerjakan. 2 kali kesempatan. Dan hati-hati ada pertanyaan yang isinya lebih dari satu. Ya, jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, pilihan jawabannya itu bunder-bunder, maka itu ngisinya satu. Ini ngisinya satu ya. Tapi kalau pilihan jawabannya itu kotak, berarti kalian ngisinya bisa lebih dari satu. Nah, ini lebih dari satu. Ya, kalau bunder ini isinya satu tok, satu jawaban aja. Oke, silakan dikerjakan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Oke, Raihan sudah dapat 90, alhamdulillah. Oke. Angga 90. Laila 90, good job. Oke, kalau sudah 90 sudah berhenti. Tidak perlu mengisi lagi ya. Untuk yang kuis wirausaha, Ustazah akan kopas di ini kalian. Kuis wirausaha yang belum ada namanya. Nah, ini nilainya ya, sama nilainya ya. Oke, kuis kok ini nilainya. Ini nilainya ya. Kuis wirausaha yang ada di kolom chat itu adalah yang sudah mengerjakan. Yang sudah mengerjakan. Yang namanya belum ada di situ di kolom chat, silahkan mengerjakan kuis wirausaha 2. Banyak, nampe hanya sedikit yang sudah ya. Nampe hanya sedikit ini yang sudah. Oke.
Yang sudah wirausaha ini hanya saya sebutkan namanya ya, kami sudah sebutkan ya, yang sudah ya. Kaila, Naila, Rakaen, Fafian, Dina, Satria Manggala, Alif Rafi Usyan, Wahyu maksudnya, Aulia Auskia Yasmin, Hania, Naufal, Laila, Sirajuddin, Azhar Zain, Khairun Nisa, Ayesa, Yusuf Bima, Akmal, Fatin, Altamis. Oke. Selain itu berarti belum mengerjakan. Selain itu berarti belum. Aura Cita sudah. Aura Cita sudah. Selain itu berarti belum mengerjakan. Silakan mengerjakan kuis wirausaha. Linknya ada di kolom chat. Gampang toh? Materi yang Ustazah sampaikan ini tadi, PowerPoint-nya Ustazah letakkan di uler ya. Jadi kalian bisa melihat di uler materinya ya. Kalau untuk UAS kalian ya. Oke, wow, luar biasa. Banyak yang dapat bagus ini, 6B ini. Wahyu, nilainya kurang Wahyu. Ngerjakan lagi ya Wahyu ya. Wahyu boleh ngerjakan 2 kali. Rakaen alhamdulillah 80, Akmal 70. Akmal ngerjakan lagi ya, 70 ya. Oke, yang lainnya alhamdulillah ya. Dina 100, alhamdulillah. Wow. Ini kok ada yang barusan submit siapa? Nggak ada namanya ini. Ini ada yang submit nggak ada namanya loh ya, nggak ada namanya, nggak ada kelasnya. Fafian, ulangi lagi ya Fian. Oke. Oke ya. Waktunya tinggal 2 menit. Setelah ini kita akan bubar ya. Kalau misalnya Zoom-nya sudah bubar ya berarti sudah ya, nggak usah masuk lagi. Kalian kerjakan aja kuisnya yang belum ya, yang nilainya di bawah 80, maka kerjakan lagi yang kedua kalinya rukun iman rukun Islamnya. Hati-hati ada pertanyaan yang jawabannya lebih dari 1 ya. Yang jawabannya lebih dari 1, yang kotak-kotak itu berarti lebih dari 1. Yang kuis wirausaha yang belum juga silakan mengerjakan ini yang sudah ya. Naila, Rakaen, Fian, Dina, Satria, Alif, Aulia, Hania, Naufal, Laila, Sirajuddin, Azhar, Khairulisa, Ayesa, Yusuf, Bima, Akmal. Yang lain masih banyak yang belum ini. Aura sudah Aura. Oke. Altaf belum kayaknya. Altaf, Arsyad belum ya, kuis wirausaha ya. Alena belum. Oke, Arsyad 80, alhamdulillah. Berarti Arsyad sekarang kuis wirausaha 2 ya. Aura 90, Fawas 100. Oke. Ini ada yang nggak ada namanya ini? Siapa nggak ada namanya ini? Dapat 80 sama 90. Oke. Ahmad Raihan Ibatullah, kuis wirausaha lu Ahmad. Oke, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita bubar ya, nggak apa-apa. Tetap mengerjakan, tetap fokus mengerjakan kuisnya. Ya. Altaf 100, alhamdulillah. Rukun imannya 100. Altaf, lanjut ke wirausaha ya.